Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di kitab Ester 9 ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Bahen ari parningotan di hasonangan ni halak Jahudi maradopon musuh nasidai ai di bulan ido martukar godok ni roha nasida gabe las ni roha jala arsak ni roha nasida gabe ari raya ikon baheno nasida do aka ari iga be ari panggalangan dohot las ni roha jala masih piringan ganup dohot ali-alena huhut marsilolehon tu halak napogus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan sanggup mengubahkan kematian menjadi kehidupan, duka cita menjadi sukacita, itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel yang masih ada di kerajaan Persia. Ketika ada sosok yang membenci orang Yahudi di kerajaan itu, menginginkan kematian semua orang Yahudi di Persia itu. Dan ketika titah sudah diturunkan untuk membunuh orang Yahudi, ketika hikmat yang daripada Tuhan datang kepada Ratu Ester, bagaimana dia memperjuangkan bangsanya, Tuhan memberikan kepada mereka kemerdekaan yang sejati. Kematian yang dekat di depan mata telah berubah menjadi kehidupan. Duka cita, ratap tangis yang sudah sangat dekat di dekat mata diubahkan oleh Tuhan menjadi sukacita. Itulah yang mereka rayakan dalam penetapan hari raya Purim. Dalam hal ini mereka bersukacita di dalam setiap kehidupannya karena Tuhan menjaga, melindungi umatnya. Saudaraku yang terkasih, ketika dalam setiap kehidupan kita percaya bahwa Tuhan mampu mengubah setiap air mata menjadi mata air dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa mengubahkan segala kesedihan, kedukaan yang kita alami menjadi sukacita. Karena Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Maka bagaimana respon kita untuk merespon sukacita itu? Kalau mereka telah menetapkan, kalau bangsa ini di dalam kitab Ester ini telah menetapkan hari raya Purim kepada mereka dengan bersukacita menjadi hari gembira, supaya hari itu dilakukan dengan perjamuan dan sukacita, dan mereka saling memberi antar mengantar makanan, dikatakan demikian, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Bagaimana kita merespon sukacita yang telah diberikan oleh Tuhan? Ternyata kita tidak boleh lupa kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa. Jadi dan sukacita kita yang besar itu adalah ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan memberikan sukacita, memberkatimu dengan segala kelimpahan, ingatlah di dalam sukacitamu itu, kita pun harus membaginya kepada orang yang sedang mengalami banyak kesulitan. Hadirkan sukacitamu dengan mengulurkan tanganmu melakukan pertolongan kepada sesama. Sukacita kita sejati, respon syukur kita kepada Tuhan ketika kita juga mampu membebaskan orang lain dari berbagai-bagai kesulitan. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memampukan kita meneladani apa yang perlu dan kita lakukan sebagai pengikut Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Engkau mengajarkan kami ketika kami boleh dilepaskan daripada duka cita, diberkati dalam segala hal, diberikan kelimpahan. Ajarkan kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami juga menjadi pribadi yang boleh saling berbagi, saling memperhatikan. Karena letak sukacita kami
adalah ketika kami mampu juga mengulurkan tangan kami kepada sesama kami yang meminta pertolongan. Ya Allah Bapa kami, mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat mempersiapkan diri dalam peribadahan minggu esok. Shalom.